Untuk memudahkan pembahasan, saya akan menerangkan mana-mana saja biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Di luar yang ini berarti nanti biaya tersebut dapat dikurangkan. Oke, yang pertama, yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Biaya yang tidak berkaitan dengan usaha untuk memperoleh penghasilan. Contohnya, saya punya perusahaan, kemudian diminta untuk ikut atau mensponsori sebuah kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang bisnis saya. Misalnya, apabila saya ikut menjadi sponsor, maka tidak ada kontribusi biaya tadi terhadap penghasilan, sehingga menurut fiskal itu tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham atau keluarganya. Misal saya punya perusahaan bentuknya PT, kemudian saya ambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi saya sebagai pemegang saham atau untuk kepentingan keluarga saya, misal untuk bayar sekolah anak atau untuk rekreasi keluarga. Saya ambil dari perusahaan kemudian dibebankan sebagai biaya di perusahaan. Nah, menurut fiskal ini tidak boleh, sehingga biaya tadi harus dikoreksi, atau dengan kata lain, biaya tadi tidak dapat dibebankan secara fiskal. Yang ketiga, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau barang, natura itu barang, dan atau kenikmatan fasilitas kepada karyawan kecuali biaya makan di perusahaan dan kenikmatan untuk karyawan yang ditempatkan di daerah terpencil. Saya kasih contoh. Apabila misal perusahaan sedang untung besar, ya, punya niat untuk membiayai rekreasi karyawan, masing-masing karyawan rekreasi biayanya ditanggung oleh perusahaan, barang-barang kita rekreasi biayanya ditanggung oleh perusahaan. Ini tidak dapat dibiayakan. Karena apa? Karena ini adalah bentuk kenikmatan yang diberikan kepada perusahaan untuk karyawan, tidak boleh dibebankan. Contoh lagi, misal si A sakit, biaya berobatnya dibayarin oleh perusahaan, jadi si A tidak perlu membayar apapun. Kemudian oleh perusahaan, biaya pengobatan si A tadi dijadikan biaya, ya, masuk ke dalam laba rugi. Nah, ini menurut fiskal tidak boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk kenikmatan atau fasilitas yang diberikan perusahaan untuk karyawannya. Tapi kalau kemudian diberikannya dalam bentuk uang, misalnya setiap bulan seluruh karyawan diberikan tunjangan kesehatan, diberikan dalam bentuk uang, masuk ke komponen gaji, maka itu bukan pemberian fasilitas, tapi itu adalah pemberian uang. Kalau kasusnya seperti itu, maka nilai tadi, pembayaran tunjangan kesehatan tadi, boleh menjadi biaya menurut pajak. Yang keempat, PPh, pajak penghasilan. Seperti saya jelaskan sebelumnya, seluruh pajak dapat dibiayakan kecuali PPh, ya, kecuali PPh. PPh tidak boleh dibiayakan atau dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang kelima, denda dan sanksi administrasi pajak, baik pajak pusat maupun pajak daerah. Jadi kalau pajaknya sendiri itu hanya PPh yang tidak boleh dikurangkan, tetapi kalau dendanya adalah seluruh denda, baik pajak pusat maupun daerah, itu tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Selanjutnya, semua biaya yang sifatnya adalah cadangan. Contoh, pengisian piutang tidak tertagih, pengisian penurunan nilai persediaan. Misal kita punya piutang di suatu perusahaan, punya piutang, ya. Kita asumsikan bahwa di tahun depan piutang itu tidak akan tertagih. Kita sisihkan misalnya 20%-nya. Itu nanti muncul biaya pengisian piutang tidak tertagih, ya. Karena ini sifatnya adalah asumsi, prediksi, maka ini tidak boleh dikurangkan secara fiskal. Nanti pada saat benar-benar tidak tertagih baru boleh dikurangkan.